Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami MB Channel Raden Beling. Oke sahabat-sahabat MB Channel dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah Ramadan kali ini kita sekeluarga berkunjung atau berziarah ke kota Gresik, yaitu tepatnya di makam Siti Fatimah binti Maimun. Oke sahabat-sahabat, ikuti perjalanan kami di makam Siti Fatimah binti Maimun. Shallu ala Nabi Muhammad. Habibi ya Muhammad yang sholikum bilwajh ya Ahmad. Sahabat-sahabat dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling, ini kita sudah memasuki area komplek makam Mbah Siti Fatimah binti Maimun. Di sini juga terdapat beberapa makam panjang, kalau tidak salah itu ada 8 makam. Oke, ini yang pertama. Di sini sudah saya ditemui atau diperlihatkan 2 makam panjang. Yang pertama makamnya Mbah Said dan yang kedua makamnya Mbah Ahmad. Konon beliau ini adalah pengawal yang dipercaya oleh Sultan Mahmud atau Syekh Maimun, orang tua dari Mbah Siti Fatimah binti Maimun, sebagai juru penerima tamu yang berada di kerajaannya atau yang berada di istananya. Oke sahabat, mari kita melihat-lihat situasi dan suasana yang berada di komplek makam Mbah Siti Fatimah binti Maimun. Ikuti terus perjalanan kami tetap di MB Channel Raden Beling. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke sahabat-sahabatku yang sangat saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita menuju ke makam panjang yang berikutnya. Makam panjang di sini bukan berarti jasadnya yang panjang, akan tetapi perjuangan dari beliau-beliau untuk menyebarkan agama Islam lah, sehingga beliau-beliau ini bentuk makamnya diberi kehormatan dengan bentuk yang memanjang sepanjang perjuangan beliau-beliau membela dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Oke sahabat, ini sudah masuk ke 3 makam panjang. Yang pertama yaitu Syekh Syarif, yang kedua adalah Syekh Ja'far, dan yang ketiga adalah Syekh Karim. Konon beliau bertiga ini adalah kerabat atau saudara daripada Sultan Mahmud atau Syekh Maimun, orang tua ayahanda daripada Mbah Siti Fatimah binti Maimun. Oke sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita tengok ke makam panjang yang berikutnya, yaitu makamnya Syekh Jalaluddin, Syekh Jalal, dan Syekh Jamal. Konon beliau-beliau ini adalah pengawal yang dipercaya oleh Sultan Mahmud atau Syekh Maimun untuk menjaga benda-benda pusaka
di tempat tersebut yang konon katanya benda sakti tersebut banyak diperebutkan oleh orang-orang sakti, terutama orang-orang yang mencintai atau suka dengan benda-benda bertua di tempat-tempat keramat. Oke sahabat dan juga pemirsa MP channel Raden Beling, sekarang mari kita lihat makam Mbah Siti Fatimah binti Maimun, yang mana bangunan tersebut serupa atau dibentuk seperti candi. Ini memang sengaja dibangun oleh Prabu Brawijaya, calon suami Mbah Siti Fatimah binti Maimun yang dijodohkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik di kala itu. Oke sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, setelah ini mari kita ikuti kisah singkat Mbah Siti Fatimah binti Maimun yang akan disampaikan oleh Raden Beling. Tetap di MP channel Raden Beling. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Oke sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, semoga kita semua selalu senantiasa diridhoi, dibarokai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, dulur-dulur subscriber yang sangat saya banggakan, di bulan suci Ramadan ini kita tidak lepas untuk melakukan suatu aktivitas ibadah, terutama ibadah ziarah. Alhamdulillah kali ini kami MP channel Raden Beling akan berziarah, atau sekarang ini berada di makamnya beliau Siti Fatimah binti Maimun, salah satu orang wanita yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, terutama di Pulau Jawa, di Jawa Timur ini. Oke sahabat-sahabat subscriber yang sangat kami banggakan, sebelum kita bertawasul masuk ke makam beliau, di sini sedikit kami akan bercerita atau mengisahkan beliau. Kisah ini, informasi ini kami terima atau kami dapat dari juru kunci dan juga dari media-media yang telah beredar atau yang sudah bermunculan lah. Nah, jadi beliau ini adalah Siti Fatimah, putri daripada Syekh Maimun, dan Syekh Maimun ini adalah sepupu daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berada di kota Gresik. Oke sahabat-sahabat, dulur-dulur subscriber yang sangat saya banggakan, jadi Siti Fatimah binti Maimun ini, beliau diundang atau dipanggil oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk pergi ke Pulau Jawa dengan tujuan membantu beliau menyiarkan atau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur ini. Akhirnya dengan senang hati beliau kunjungi atau terima undangan, ajakan dari pamannya sendiri, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Datanglah beliau ke sini bersama dengan orang tuanya dan pengawalnya. Jadi beliau di sini itu disuruh Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam
dari jalur perkawinan. Jadi kebanyakan para wali songo itu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu biasanya kebanyakan dari jalur perdagangan. Lewat perdagangan dulu, baru orang-orang Jawa itu dimasukkan berangsur-angsur ke dalam ajaran Islam. Tapi kalau Siti Fatimah binti Maimun ini disuruh mengajarkan agama Islam lewat jalur perkawinan. Kala itu mau dikawinkan dengan seorang raja dari kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Ada yang mengatakan itu Brawijaya, raja dari Majapahit. Ada pula yang mengatakan bukan dari kerajaan Majapahit. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran itu hanya milik Allah. Yang jelas beliau ini mengajarkan Islam di Pulau Jawa ini dari jalur perkawinan. Tetapi sebelum beliau ini melaksanakan perkawinan dengan seorang raja, setelah perjalanan jauh dari kotanya, kalau nggak salah di kota Iran, negara Iran, menuju ke Pulau Jawa ini sampai di Gresik ini di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ini. Setelah sampai di sini bermukim istirahat bersementara di sini, ternyata kuasa Allah di sini tuh terjadi wabah penyakit. Terjadi wabah penyakit yang menyebabkan Siti Fatimah ini, Sayyidatina Siti Fatimah ini bersama sebagian keluarga dan pengawalnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Jadi sebelum beliau ini dinikahkan dengan seorang raja, dia terkena penyakit, kena wabah penyakit yang membawa ajalnya, akhirnya membawa kematiannya. Nah, ini adalah salah satu sekilas cerita atau sejarah singkat, cerita singkat dari Siti Fatimah binti Maimun. Oke, sahabat-sahabat subscriber, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa menjadikan wawasan ilmu kita semuanya. Kita jangan sampai melupakan suatu sejarah. Nah, monggo yang mau ke sini silakan, rutenya gampang. Kalau mobil pribadi itu dari jalur tol Manyar, itu dari arah Kriannya langsung belok kiri, dekat dari tol Krian, dari tol Manyar. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang mau datang silakan ke sini, tepatnya di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Oke, sahabat-sahabat subscriber, mari kita memasuki untuk bertawasul, memohon kepada Allah semoga kehidupan kita semuanya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah lumantar para wali, jangan sampai keliru berdoa. Berdoa tetap banyak kepada Allah. Para wali-wali Allah ini adalah sebagai jalur pengantar saja. Mudah-mudahan dengan karomah dan barokah beliau, doa-doa kita semuanya bisa diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.